Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa Sofia dengan NIM 23 0101 201 291 dari kelompok 8 Ilmu Pemulihan Ternak D dengan asisten pembimbing Kak Isna Masnia. Di sini saya akan membahas mengenai hasil perhitungan dari nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga reputabilitas pada praktikum ilmu pemulihan ternak. Materi yang digunakan untuk menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan juga reputabilitas terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan meliputi alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil yang diperoleh dalam perhitungan, dan kalkulator saintifik yang digunakan untuk menghitung data yang kita peroleh. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan yaitu data dummy sebanyak 30 yang terdiri dari bobot lahir dan juga bobot sapi dengan total pejantan yaitu 3 dan betina 10. Metode yang digunakan untuk perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan juga reputabilitas yaitu kita mencari sumber nilai keragaman genetik pada jenis ternak tertentu, kemudian kita jadikan acuan curang yang kita dapatkan untuk menyusun data dummy. Kemudian data dummy yang kita dapatkan itu kita susun, kemudian kita hitung berdasarkan heritabilitasnya, korelasi genetik, dan juga reputabilitas dari ternak. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh genetik aditif. Rentang nilai pada heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Nah, pada perhitungan heritabilitas ini kita menghitung heritabilitas bobot lahir pertama dan juga heritabilitas bobot sapi pertama. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, nilai heritabilitas pada bobot lahir pertama yaitu sebesar men 0,25. Nilai men 0,25 ini tidak termasuk dalam rentang karena bernilai negatif. Hasil negatif dari heritabilitas ini disebabkan oleh tidak adanya keseragaman data yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan pendapat Saputri et al. 2013 yang menyatakan bahwa hasil negatif dari perhitungan heritabilitas ini disebabkan oleh nilai kuadrat tengah genotip lebih kecil dibandingkan dengan nilai kuadrat tengah lingkungan. Untuk perhitungan heritabilitas bobot sapi pertama didapatkan hasil sebesar 0,19 yang artinya nilai ini masuk dalam kategori sedang. Hal ini sesuai dengan pendapat Suwandi et al. 2017 yang menyatakan bahwa rentang nilai heritabilitas kurang dari 0,15 termasuk dalam kategori rendah. Kemudian nilai yang berkisar antara 0,15 sampai 0,3 masuk dalam kategori sedang, dan juga nilai heritabilitas lebih dari 0,3 termasuk dalam kategori tinggi. Dube et al. 2012 menyatakan bahwa rendahnya nilai heritabilitas disebabkan oleh adanya karakter individu yang bersifat negatif dengan sifat yang dimiliki. Menurut Handayani et al. 2012 menyatakan bahwa nilai heritabilitas tinggi itu menunjukkan bahwa faktor genetik itu lebih tinggi dibandingkan dengan faktor lingkungan. Nah, perhitungan hasil dari heritabilitas ini dapat digunakan untuk meningkatkan nilai mutu genetik pada suatu ternak. Hal ini didukung oleh pendapat Tribudi et al. 2019 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas sedang sampai tinggi ini dapat digunakan untuk perbaikan nilai mutu genetik pada suatu ternak. Korelasi genetik merupakan hubungan antara sifat satu dengan sifat yang lainnya pada ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Becher et al. 2014 yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan metode yang digunakan untuk mengukur keeratan antara karakter satu dengan karakter yang lainnya pada ternak. Untuk rentang nilai pada korelasi genetik yaitu dari men 1 sampai 1. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa nilai korelasi genetik sebesar 0,00. Nilai ini termasuk dalam kategori rendah dan juga positif. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamdani et al. 2020 yang menyatakan bahwa nilai korelasi kurang dari 0,1 termasuk dalam kategori rendah. Kemudian nilai dari 0,1 sampai 0,3 termasuk dalam kategori sedang, dan nilai 0,3 sampai 1 termasuk dalam kategori tinggi. Nilai yang kita dapatkan yaitu bernilai positif, yang menunjukkan bahwa sifat satu ini dapat meningkatkan sifat yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Jeffrey et al. 2012 yang menyatakan bahwa nilai korelasi positif menunjukkan bahwa peningkatan satu sifat
pada ternak satu akan mempengaruhi sifat yang lainnya. Tinggi rendahnya nilai korelasi genetik ini disebabkan oleh adanya gen pleiotropik dan juga gen linkage atau gen berangkai. Hal ini sesuai dengan pendapat Harry et al. 2013 yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik yaitu disebabkan oleh adanya gen pleiotropik dan gen linkage atau berangkai. Gen pleiotropik merupakan gen yang dapat mengaruhi banyak sifat pada satu ternak, sedangkan gen linkage merupakan gen yang saling berdekatan. Repeatabilitas merupakan kemampuan ternak untuk mengulangi masa produksi yang sama dengan induknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mudawamah 2017 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan sifat yang muncul dalam waktu tertentu yang sama dengan induknya dalam masa hidupnya. Nah, untuk repeatabilitas ini terdiri dari repeatabilitas antar kelas dan juga repeatabilitas dalam kelas. Perhitungan repeatabilitas antar kelas ini jika terdiri dari 2 data, sedangkan repeatabilitas dalam kelas ini jika terdiri dari lebih dari 2 data. Untuk rentang nilai dari repeatabilitas yaitu dari min 1 sampai 1. Berdasarkan data yang diperoleh baik dari antar kelas dan juga dalam kelas, nilai repeatabilitas yang diperoleh yaitu sebesar 0,74 dan juga 0,51. Kedua nilai repeatabilitas ini termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapatku Bangun et al. 2018 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas kurang dari 0,2 termasuk dalam kategori rendah. Nilai repeatabilitas antara 0,2 sampai 0,4 termasuk dalam kategori sedang, dan juga nilai repeatabilitas lebih dari 0,4 termasuk dalam kategori tinggi. Nilai repeatabilitas yang tinggi ini menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulangi masa produksi yang sama dengan induknya ini masuk dalam kategori tinggi dan memperoleh kualitas sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Aditya et al. 2015 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas yang tinggi ini disebabkan oleh adanya pengaruh keragaman genetik dan juga pengaruh keragaman lingkungan ini lebih besar sehingga dapat menutupi keragaman dari lingkungan temporer. Selain itu juga, menurut pendapat Lee et al. 2015 menyatakan bahwa nilai repeatabilitas ini dipengaruhi oleh lama studi, jumlah data, dan model yang digunakan dalam perhitungan repeatabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.